Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas pada Selasa 30 November 2021. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto itu mengagendakan pembahasan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Untuk diketahui, Arab Saudi telah mencabut penangguhan penerbangan dari Indonesia. Terhitung mulai 1 Desember tahun 2021, warga tanah air bisa langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun News, rekan Khairul Umam yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Bima. Baik, apa saja yang disampaikan Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas dalam rapat tersebut? Ya, terima kasih rekan Bima. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas dalam rapat tersebut, terutama terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang akan dibuka kembali oleh Kerajaan Arab Saudi. Tadi Gus Yakut menyatakan bahwa Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk memfinalkan teknis operasional penyelenggaraan ibadah umroh. Selain berkoordinasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Agama juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Satgas COVID-19 dalam rangka persiapan penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Koordinasi tersebut juga dimaksudkan dalam rangka pemantauan perkembangan vaksinasi bagi jemaah umroh asal Indonesia. Tadi juga Yakut menyebut bahwa Kementerian Agama bakal menerapkan kebijakan One Gate Policy atau OGP dalam penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Skema OGP tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem pengendalian keberangkatan jemaah umroh secara terpusat. Dalam tahap awal ini, skema OGP menerapkan keberangkatan jemaah umroh hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan proses screening protokol kesehatan dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sementara itu, terkait persiapan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, Gus Yakut tadi menegaskan bahwa Kementerian Agama sampai saat ini belum menerima undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk membahas dan penandatanganan MOU penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Namun tadi dia memperkirakan bahwa penandatanganan MOU tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan Desember 2021 ini dan juga melihat dari perkembangan penyelenggaraan umroh yang akan mulai dibuka pada 1 Desember besok. Baik, lantas bagaimana respon dari Komisi 8 DPR untuk menanggapi pernyataan Menteri Agama? Ya, tadi mayoritas anggota Komisi 8 DPR RI memang mengapresiasi kembali dibukanya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Komisi 8 DPR RI, yakni terkait teknis penyelenggaraan umroh meliputi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan di lapangan. Selain itu juga tadi bisa ditambahkan bahwa Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Yandri Susanto mengingatkan soal bahaya varian baru dari COVID-19 yaitu Omikron. Namun dirinya berharap varian baru ini tidak mengganggu penyelenggaraan ibadah umroh jemaah umroh asal Indonesia. Demikian rekan Bima. Baik, lantas adakah isu lain yang dibahas dalam rapat tersebut? Ya, rekan Bima tadi juga sempat diangkat mengenai isu yang sempat menjadi heboh publik, yaitu soal pernyataan Menteri Agama Gus Yakut terkait Kementerian Agama adalah hadiah untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Ada beberapa anggota Dewan yang mencecar Gus Yakut ini soal pernyataan tersebut, namun Gus Yakut menyatakan bahwa insiden itu akan menjadi pembelajaran baginya dan kedepannya Gus Yakut berjanji bakal lebih berhati-hati berbicara meski dalam forum atau rapat internal. Demikian rekan Bima. Baik, Tribuners akan kami tayangkan wawancara Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas. Berikut cuplikannya untuk Anda. 18.000 lebih sudah pegang visa. Nah itu teknisnya seperti apa? Nah itu makanya kita dapat tentu nggak mungkin kalau sekali berangkat karena ini saya sampaikan tadi di rapat bersama anggota Komisi 8 bahwa ini bagian dari
semacam simulasi kita. Jadi semacam uji coba lah gitu, uji coba. Kalau ini berhasil dengan baik, protokol kesehatan yang kita terapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Saudi, maka haji juga dibuka untuk Indonesia. Itu. Tapi besok langsung berangkat. Loh ya nggak bisa langsung berangkat, gimana kan kita harus atur dulu kan. Umurnya kita pilih dulu, yang sudah vaksin lengkap berapa kita pilih dulu. Belum menghitung biayanya, kalau biayanya karena harus ada tambahan untuk PCR, harus ada untuk karantina, tambahan biaya berapa, siapa yang harus nambah biaya kalau ada. Kalau kelebihan biayanya buat siapa? Kan begitu harus hitung dulu semua. Ya kan? Harus hitung dulu semua, jadi sabar. Tapi yang penting, yang paling penting bahwa suspend sudah dicabut. Artinya kita bisa menyelenggarakan kembali pada umroh. Teknisnya bagaimana? Kita akan atur ini agar sesuai dengan protokol kesehatan, aman bagi jamaah, ya, sehat bagi jamaah, dan nyaman bagi jamaah. Untuk 18.000 yang punya visa itu berangkat semua apa bertahap? Ya kita harapkan berangkat semua, tapi kan aturannya yang kita atur. Kapan Oh iya, Bulan itu Desember penting. pasti ya, bulan Aplikasi Tawakalna itu penting. Jadi Tawakalna, jadi aplikasi kita Peduli Lindungi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan bridging. Jadi untuk mengintegrasikan antara Peduli Lindungi dan Tawakalna. Dan hari-hari ini dalam proses finalisasi, finishing. Jadi waktu saya kemarin di Saudi, kita pulang, tim finishing dari Kemenlu dan Kemenkes sudah sampai sana. Mereka akan finishing. Dan insya Allah dalam waktu dekat, Tawakalna dan Peduli Lindungi akan terintegrasi. Sehingga kita akan lebih mudah. Oke? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.